Professional relationship ini adalah membangun atau memelihara hubungan profesional dengan orang lain yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama gitu Pak untuk mencari keuntungan bersama ataupun jalinan kerjasama gitu ya teman-teman ya. Eh, Oke, berarti tujuannya itu pasti ada ini ya, sesuatu yang diharapkan ya. iya betul Pak. Tujuan kita melakukan networking, terus melakukan apa, building relationship ya. Iya, Berarti ada, kalau kita namanya UD ya, ujung-ujungnya duit. Tapi ini bukan ya, bukan ujung-ujungnya Pak. adalah ilmu ya. Iya Iya, ilmu atau ilmu ya. relasi gitu Oke, sih oke, Pak. silakan, Ya, silakan. untuk networking sendiri itu adalah kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan Pak atau memperluas relasi seperti itu sih Pak. Jadi memperluas networking atau relasi itu sendiri kan kita juga nggak semerta-merta ujuk-ujuk gitu ya Pak Wah, ya. ujuk-ujuk ini bahasa mana nih Bahasa ujuk-ujuk mana ini? nih kurang baku ya tapi nggak apa-apa lah nggak Ya, semerta itu ujuk-ujuk kita mm-mm. juga ada ilmunya di situ Pak kita perlu permisi klonun kayak gitu ya Pak ya nggak asal kalau biasa bawa sebut selonong boy. Ada dua cara ya Pak ya bisa online ataupun offline gitu ya Pak. Iya Oh, kalau misalkan offline kan kita seperti tatap muka langsung mm-mm. gitu ya Pak atau Mm. kita di sebuah acara seminar atau apa. Cuman kalau untuk yang online ini kita bisa melalui media sosial Pak. Atau kalau misalkan teman-teman yang kemarin sedang mencari pekerjaan ya Pak, mereka bisa Hmm. melalui LinkedIn gitu sih Oh Pak gitu ya. secara onlinenya. Berarti networking itu bisa dilakukan dengan offline dan online Iya ya. betul sekali Pak. Walaupun sekarang sama-sama kita ketahui Mbak Dea ya, kan mungkin sekarang lagi viral istilah dengan apa ya, Gen Z atau generasi milenial ya. Iya, Pasti mereka akan Gen lebih Z. cenderung ke online ya. Iya Karena betul Pak. pasti Karena lebih iya efektif lebih dan mudah lebih diakses, mudah asal ada gitu. internet mereka udah Nah, langsung bisa menemukan jejaring-jejaring yang satu circle gitu. "Oh, aku oke. sukanya ini, mereka langsung searching. Misalnya Oke. suka makan nongkrong, nah mereka akan Nah, searching ke situ gitu. Nah, nah Kalau di sini nih sebelum Bapak Ibu nanya ke narasumber kita, saya akan nanya duluan nih. boleh Tadi Pak. disampaikan ada metode networking dengan offline dan online. Mm, Kalau menurut Mbak Dia sendiri sebagai narasumber yang expert ini, kira-kira secara manfaat atau feel-nya itu lebih dapat offline kah atau online kah? Oh, kalau untuk secara manfaat sih menurut saya dua-duanya ya Pak ya, karena Dua-duanya. kan namanya networking, jaringan atau relasi itu kan sama-sama penting ya Pak ya. Kita juga di situ pasti ada yang tadi saya bilang menjalin kerjasama untuk tujuan yang mungkin sama-sama menguntungkan atau apa. Oke. Cuman kalau orang-orang zaman dulu kan emang sukanya offline ya Hmm. Pak ya, lebih mantep gitu buat tatap muka, buat kalau misalkan Hmm. tektokan, eyes to eyes gitu kan ya Pak. Cuman kalau di zaman sekarang ini Pak, semenjak kita tahu ya 2 tahun atau 3 tahun ke belakang itu ada COVID, kita Betul. menjalin relasi tuh nggak harus ketemu kok. Kita bisa lewat Betul, betul. media sosial, lewat TikTok, lewat Instagram, ataupun kalau misal kita mau mencari pekerjaan juga bisa lewat LinkedIn gitu. 3 alasan penting networking itu bisa terjadi gitu ya Pak. Mm-mm. Salah satunya adalah top of mind. Apa Mm-mm. sih? Jadi gini, teman-teman, top Mm. of mind itu adalah ingatan manusia itu kan cenderung mudah sekali untuk lupa gitu Oh, ya Pak betul ya. sekali Mbak. Apalagi Iya, kayak saya di usia yang masih muda tapi sering lupa juga sih. iya, mudah banget ya Mudah Pak ya. banget, mudah Iya, banget. sering lupa. Jadi kita perlu sesuatu hal yang untuk orang tuh mudah diingat gitu Pak. Jadi misalkan kita kayak gini nih, Mm-mm. saya jadi pembicara. Apa sih identiknya dia saat berbicara atau apa? Nah, itulah yang biar menarik partner kita, networking kita untuk memilih kita gitu loh. Jadi network itu besok, oh saya mau ngundang dia lagi deh, dia enak ngobrolnya, dia apa gitu Pak. Jadi top of mind ini adalah suatu keterampilan yang dia itu mudah diingat gitu Pak. Oke. Tadi Mbak Dia bilang top of mind ya, lebih merujuk ke arah keterampilan. Tapi Iya, kalau misal saya koreksi ya, misal top of mind itu bukan dari keterampilan, bisa dari performan dia yang berbeda dengan yang lain nih. iya, Contohnya dia ya lemah gemulai atau apakah bisa dijadikan top of mind juga untuk pengingat, oh ya ternyata
si dia tuh misal si A, si ini si B gitu. Atau gimana? Bisa juga sih Pak, Oh, cuman mungkin yang tadi saya bilang ya, nah tergantung relasi atau networking ini untuk apa ya Pak ya tujuannya. Kalau memang networking ini untuk pertemanan, untuk menjalin hubungan yang biasa aja ya mungkin bisa aja gitu sih Pak. oh gitu ya. Dengan karakter orang ini, oh gitu. Jadi kan Betul. networking ini nggak cuman sekali ya ketemu, mungkin kan, oh dia lama gemulai, oh kok dia menarik. Nah mungkin ada yang kedua kali nih, yang ketiga kalinya gitu Oh, sih Pak. harus lebih intens ya Iya, ke komunikasi betul. dengan bersangkutan ya. Ya, terus Oke. iya ada alasan yang kedua nih Pak, Mm, yaitu relationship, mm, di mana membangun dan menciptakan hubungan baik antara rekan-rekan profesional itu juga penting mm, bagi sebuah networking ini gitu ya Pak ya. mm. Oke, lanjut Mbak. Ya, terus yang ketiga kita ada collaborate Pak, Mm, yaitu kolaborasi menjadi senjata untuk menciptakan inovasi yang diawali dengan networking yang harus dijalani dengan baik serta dapat menguntungkan kedua belah nih. oke. Ya, misalkan kan kita entitas yayasan kan banyak ya Pak ya, ada Mm, mm. Kamaju, ada DPP, ada GSI, ada MBUT dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa kali Pak ya berkolaborasi untuk menciptakan inovasi baru. Manfaat networking itu salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita. Ya, terus membuka Pastinya. peluang karir tadi ketika kita online kan punya Mm, mm, mm. LinkedIn. Nah, biasanya di LinkedIn itu ada beberapa circle, misalkan kita lulusan teknik informasi atau teknik mesin. Hmm. Nah, di situ akan kayak terhubung dengan orang-orang yang lulusan teknik. Oh, Terus circle-nya ya, iya, betul. betul. Terus nanti mereka akan lebih mudah dalam mencari pekerjaan, Pak, gitu Oke, kan. oke. Jadi ada tawaran pekerjaan yang mereka dapatin, jadi tinggal apply-apply-nya juga mudah gitu. Kemudian Oh, ada meningkatkan reputasi dan kredibilitas serta oke. membangun hubungan yang saling menguntungkan tadi Mm, gitu ya, mm, Pak mm. ya. Manfaat lain juga sebenarnya banyak banget ya kalau kita menjalin hubungan networking yang profesional di dalam dunia kerja. Kemudian ada referral bisnis, ada memperluas wawasan yang tadi, akses perekrutan yang saya bilang tadi, dan menjadi pembicara nih Pak. Kalau kita tadi ya top of mind, kalau kita sudah dikenal, kita udah punya karakternya yang kuat gitu Iya, kan, mungkin bisa ciri jadi khasnya gitu ya. ya Mm, mm. dipakai lagi untuk menjadi pembicara gitu sih Iya. Pak Agus. Ya, emang kalau kita lihat dari manfaat networking ini sangat-sangat ini ya, sangat banyak ya. Ada soft networking dan juga hard networking. Networking itu lebih dominan digunakan karena dia lebih ke pertemanan, Pak. Atau Hmm, lingkungannya mungkin lebih kecil ya, pertemanan, pergaulan gitu ya. Cuman di sini ada mungkin sedikit kekurangannya karena dia pertemanan, pergaulan, sehingga dia tidak akan mendapatkan kepastian keuntungan yang pasti gitu loh Pak. Iya hmm, gitu. Jadi kan karena mungkin kan lingkungannya hanya kecil nih, bukan pertemanan, pergaulan. Terus kita mungkin yang diomongin kan hal-hal yang biasa, eh, main-main, terus hobi dan lain sebagainya gitu ya, Pak ya. Beda sama yang hard networking. Kalau hard networking ini bersifatnya to the point, Pak, langsung ke intinya. Jadi dia nggak sungkan buat minta secara langsung. Misalkan dia hmm, ada project A atau B gitu kan, dia akan meminta tolong, hmm, saya mau ini dong, mungkin kan udah berkenalan ya Pak ya, hmm. udah punya relasi, cuman dia akan lebih to the point. Aku ada project ini, bisa nggak aku minta bantu ke kamu buat ini, join ke project aku, bla bla, buat minta bantuan seperti itu sih Pak. Yang cukup banyak ya. Di sini Oh, ada different. satu, dua, Ya, tiga, ada sembilan beberapa ya, ada ya. sembilan ya. Teman-teman bisa ngelihat di monitor untuk prinsip networking ini kita ada 9, di mana ada different itu ada perbedaan ya. Kita harus menciptakan perbedaan yang signifikan. Yang tadi saya sempat di info di awal Pak terkait Mm-mm. top of mind. Jadi kita harus punya perbedaan yang signifikan biar kita mudah diingat, mudah dikenal. Kemudian di sini ada fokus Pak. Mm. Fokus itu adalah konsistensi dalam networking akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi eh, ketika kita fokus pada suatu hal ya Pak ya, mungkin kan kita lebih lebih apa ya, tepat sasaran
gitu loh, untuk mendapatkan apa tujuan kita. Kemudian ada integrity yang merupakan hal yang paling penting dalam membangun kepercayaan ini, Pak. Karena kalau misal Sepakat. ya, setuju ya, Pak ya. Sangat setuju. Karena kalau seseorang udah punya integrity yang bagus gitu ya Pak ya, dia mau dibawa kemana aja, mau diajakin kerja sama gimana aja, ya orang lain, lawannya misalnya kayak gitu akan seneng aja, karena oh udah tahu kok kredibilitas dia tuh orangnya integrity gitu Pak. Follow up nih Pak Agus, jadi networking itu kan nggak bisa kita lakukan cuma sekali ya Pak ya. Nggak Pasti. mungkin misalkan Pak Agus tadi ya lagi ngedeketin seorang cewek cuma sekali doang ngechat, habis itu ya bukan menjalin hubungan lagi. Ya kan kita harus kayak follow up kan, iya intens follow up gitu kan ya. Kita ada life balance Pak. Di sini adalah keseimbangan kehidupan sehari-hari juga penting Pak untuk terhindar stres. Penting nih, apalagi kita ini ya di ibu kota lah ya. Betul. Sangat-sangat Nah ini stresnya luar biasa. ini contohnya kayak mungkin Pak Agus kan punya hobi goes. Kemudian kita ada tadi Pak rencana. Iya, sebelum kita melakukan networking atau sebelum kita menjalin hubungan gitu, kita juga harus terplan kan Pak rencana kita. Pastinya. Iya, supaya apa sih untuk kedepannya kalau misalnya kita asal selonong boy kata tadi nggak terencana ya bisa jadi kita gagal dalam menjalin hubungan tadi. Help Pak, tolong ya kita ngomongnya, cuman kita lebih ke saling membantu sih Pak. Jadi budayakan untuk saling membantu karena bantuan itu kan bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu ya Pak ya. Terus akan memberikan juga hal yang positif Pak. Tapi ketika kita minta tolong bantu gitu ya, jangan lupa Pak untuk bilang terima kasih gitu. Positif Pak, positif vibe kalau kata anak-anak milenial zaman sekarang. Iya, karena kalau misalkan menjalin hubungan itu tanpa dilandasin dengan prinsip yang tadi positif ya, nanti akan tadi yang saya pernah bilang itu hubungannya akan menjadi toksik, memberikan peluang yang lebih tepat. Jadi kalau misalkan kita mau menjalin hubungan kerjasama, menjalin networking itu ya harus yang relevan Pak, yang tepat sasaran. Ya misalkan Bapak pengen ini ya menjual produk Bapak, terus Bapak menjalin hubungan dengan misalkan dia nggak ada background pemasaran atau atau Bapak misalkan Bapak HR yang mau merekrut orang yang nggak ada background buat sales atau marketing gitu kan, jadi nggak relevan Pak. Networkingnya mungkin akan terputus kan. Tadi kan ada prinsip follow up ya Pak ya. Ada prinsip follow up. Mungkin Pak Sri Sadono nih bisa memfollow up ulang. Jangan lelah-lelah, letih-letih buat coba follow up kembali gitu sih Pak Dono ya. Kita karena prinsipnya networking ini nggak cuman sekali, dia bisa berlaku continue dan terus. Jadi mungkin saran dari saya sih Pak Dono perlu follow up lebih lanjut lagi, nggak apa-apa. Misalkan belum dibales, coba lagi gitu sih Pak. Karena kan tadi ya Bapak sendiri ngomong itu penting atas pekerjaan kita. Jadi kita yang ngalah dulu lah Pak buat ngedapetin tujuan kita. Nah untuk Mas Syamrin ya. Nah mungkin kan untuk fresh graduate itu kan sebenarnya kalian belum kenal juga kan ya, membangun relasi itu masih baru gitu ya Pak ya. Menurut saya sih gini Mas, kamu cari tahu dulu perusahaan itu ya kan, pendekatan, terus kemudian saat mau membangun hubungan dengan HR atau HRD perusahaan, Masnya juga harus tahu dulu, misalkan kan ya tadi mungkin saya kan HR kan punya LinkedIn, bisa lah jabri-jabri di situ, Bu, Pak, Bapak Ibu kan bekerja di HRD ya, apakah ada lowongan gitu, tidak ada masalah gitu ya. Jadi ketika nanti perusahaan atau HRD-nya merespon karena ada lowongan itu, nah bisa jadi mereka akan mengingat, oh ini kemarin Mas Samrin udah ada chat ke saya nih, dia jurusannya misalkan IT gitu kan ya, bisa kali nanti saya lempar ke tim rekrutmen untuk coba di follow up biar apply ke kita. Mau online kan ya, online, terus jarak betul. memisahkan. Iya, LDR lah Mungkin ya. LDR gitu betul. ya. Kalau misalkan LDR, benar yang pertama pastikan jaringan Sinyal ya. sinyal
indah ya. Heeh. Kalau misalkan jaringannya udah apa buffering atau apa gitu kan gak akan susah gitu ya. Cuman yang kedua sih tadi sih komunikasi yang efektif itu memang susah-susah gampang ya Pak ya. Terkadang kita sudah mengkomunikasikan aja orang bisa salah tanggap Betul, gitu. sering terjadi miss ya. Iya, Karena kan betul. multi perspektif kan, tergantung pendapat seseorang tersebut. Iya betul. Jadi kalau menurut saya pribadi sih untuk tadi ya supaya komunikasinya terjalin efektif dan membangun kolaborasi Yang yang solid. solid, ya tidak bosan-bosan lagi untuk tadi melakukan follow up. Dalam networking pasti ada take and give. Bagaimana menjaga keseimbangannya agar networking tetap terjaga. Wes. Ini Take jawabannya and apa give. ya? Harus ditimbang-timbang kali ya. Ya. Take and give. Jadi kan ada memberi ada dapat gitu ya Ya, Pak ya. Cuman mungkin bukan networking doang kali ya. Pak Tumampan ya. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari juga terkadang ketika kita memberi itu pasti kita kayak ngarepin nggak sih untuk dikasih kembali gitu. ya Misalnya kayak gitu. harusnya kita ikhlas ya. Iya, Ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat ya. bisa. Seperti itu kan ya. Iya, itu Tapi itu hal prinsip yang sangat pemberian. mustahil dalam kehidupan sekarang ini ya. Pasti ya kita ada feedbacknya lah, take and Iya. give seperti itu sih.